Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi untuk pembahasan yang kedua, yaitu nasabuhu wa wafatu walidihi, yaitu nasabnya kanjeng Nabi Muhammad SAW dan wafatnya ayahanda beliau, yaitu Raden Abdullah. Ayah kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Raden Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu adalah rundaian dari ayahanda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ibunda beliau yaitu Siti Aminah, dan rundaiannya yaitu Siti Aminah binti Wahab binti Abi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dan nasab ibu dan ayahnya kanjeng Nabi Muhammad itu bertemu di datuknya yang kelima, yaitu di Kilab. Jadi masih satu nasab antara ayahanda kanjeng Nabi dan ibunda kanjeng Nabi Muhammad SAW di datuk yang kelima. Dan ayah kanjeng Nabi Muhammad SAW itu telah meninggal dunia ketika kanjeng Nabi masih dalam kandungan, yaitu di dalam kandungan Siti Aminah ibundanya, yang mana umur ayahanda kanjeng Nabi itu masih berumur 18 tahun dan dimakamkan di Madinah. Dan ayahanda kanjeng Nabi tidak meninggalkan sedikit pun harta, syai'an minal mali. Jadi ayah kanjeng Nabi tidak meninggalkan sepeser pun harta untuk kanjeng Nabi yang diwariskannya. Itu bagian kedua yang singkat. Dan selanjutnya itu bagian yang ketiga, wiladatuhu wa rada'atuhu. Wiladatuhu wa rada'atuhu, yaitu kelahiran kanjeng Nabi dan penyusuannya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir dan disusuinya kanjeng Nabi itu setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena di waktu itu ada kerajaan atau seorang raja Habasyah yang mengirimkan tentaranya ke Mekah di tahun kelahirannya kanjeng Nabi. Untuk apa tujuannya? Untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pada masa itu tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah itu membawa iring-iringan gajah, maka disitulah dinamakan tahun gajah, dan bertepatan dengan lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka. Kenapa Allah membinasakan mereka? Karena Allah menghormati atau sebagai penghormatan kepada kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad SAW di waktu itu. Maka Allah menghancurkan pasukan-pasukan tentara gajah itu dan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah sesudah disusui oleh ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan paman kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Jadi setelah disusui oleh Suwaibah, pelayannya paman kanjeng Nabi, kemudian dilanjut disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai umur kanjeng Nabi Muhammad SAW itu 4 tahun. Itu masa dimana kelahiran kanjeng Nabi dan disusuinya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bagian yang ketiga. Dan bagian yang keempat,
wafatu ummaha wa hazanatuhu, yaitu wafatnya ibunda Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan yang mengasuh beliau. Jadi ibunda Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika Nabi berumur 6 tahun, ketika ia kembali dari kota Mekah, Kanjeng Nabi umur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibundanya. Ibunda beliau pergi ke Madinah untuk ziarah kubur di makam suaminya yaitu Raden Abdullah. Bersama ibu beliau ikut juga kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Tapi dalam riwayat lain dikatakan yaitu Ummu Aiman yang ikut bersama ibu Nabi dan dialah yang membawa Nabi kembali ke Mekah. Jadi ada yang riwayat mengatakan Ummu Aiman bukan Abdul Muthalib yaitu kakeknya, dan bahkan Ummu Aiman lah yang membawa Kanjeng Nabi ke Madinah, kembali ke Mekah yaitu Ummu Aiman. Dan ibu Kanjeng Nabi itu dikuburkan di Abwa, yaitu suatu tempat desa di antara Mekah dan Madinah, mungkin pertengahan antara Mekah dan Madinah, yaitu di satu desa atau kampung. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah beliau. Kanjeng Nabi setelah ditinggal oleh ibundanya, maka Kanjeng Nabi diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan dari ayah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin itu dari bagian yang keempat, yang mungkin 10 menit dan sekian. Mungkin kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya atau dari bagian yang kelima yang selanjutnya. Untuk penjelasan saat ini mungkin dicukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.